to the cross, you capture life for us, keeping me in mind. On that tree you died. 3 days further on, the rising of the sun. Seasons change, but your love still remains. And I just wanna say thank you, thank you, thank you, thank you. You are faithful, God, and you're always for me. And I just wanna say thank you, thank you, thank you, thank you. All my praise is yours, I give you glory. Ya, hari ini tepatnya tanggal 24 September 2022. Oh dia, 2022. Bertepatan dengan hari apa? Bertepatan dengan hari Sabtu. Bersama betul ya. Iya. Pinter Anda ya. Pinter. Bersama dengan kawan-kawan yang luar biasa. Kita hari ini mau sedikit berbicara ya gitu. Berbicara tentang bagaimana luar biasanya suatu perjalanan alam liar di Nusantara ini, terutama ini gunung yang apalagi untuk orang-orang liar seperti kita semua. kayaknya kita berdua yang liar. Jangan racuni mereka. Iya. Lanjut. Nama saya Valwi Avarendarta dari SMK Negeri 1 Batu. Jurusan saya jurusan Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Torik. Oh, Torik. Dari SMK 1. Ada tajwidnya, Toriqa. Perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Setiawan dari SMK Negeri 1 Batu. Oke, tadi ada suatu perkenalan ya. Kita sebenarnya di luar dari rencana sih bertemu dengan teman-teman di warga lokal Batu sih sebenarnya. Cuman ya kalau dibilang kalau posisinya sih mungkin itu adik-adik kita ya gitu. Adik-adik teman-teman yang nonton mungkin. Oke, ya kita berangkat dari kapan sih? Kayaknya kita prepare dari jam 9 pagi. 9 pagi. Terus berangkat sekitar jam habis asar jam 4.30. Jam packing. 14.30. Kita berangkat dari Malang ke Batu. Makan sampai Batu. Ya pokoknya sampai base camp itu sekitar setengah 5. Iya, kurang lebih. Setengah 5 sampai base camp, kita makan dulu ya kan di Batu. Setengah 5, terus kita simaksi. Setelah simaksi, sholat asyar ya. Terus jam 5 ya. Ya, kurang lebih tepat jam 5 kita berangkat ya. Kita bisa selebrasi dulu. Ya, jam 5 itu udah mulai gelap sih. Bisa teman-teman lihat videonya ini. Iya, udah mulai gelap. Mulai gelap, terus kondisinya ya nggak terlalu dingin juga, masih normal. Harus hawanya ya normal aja. Ya normal aja lah. Ya tidak ada sesuatu yang memang mengejutkan, masih normal. Pendakiannya tidak terlalu ya gitu, biasa aja. Nggak terlalu vertikal, jalannya masih normal dan masih nyaman lah untuk didaki. Apalagi buat pemula itu rekomendasi masih banget. Enak banget lah. Nah, tapi itu udah sebelum pos 1, namanya Latar Rombo. Iya. Namanya itu pos 1 ya tadi, Latar Rombo ya. Yang kayak ada teras gitu loh. Buat enak banget buat ngecamp juga. Setengah 6, terus mau jam 6, akhirnya mau maghrib udah. Iya, maghrib. Ya itu kita udah siap-siap headlamp di situ. Kita udah siap perjalanan malam. Terus tiba-tiba di pos mana itu? Dikit. Pos 1. Kita ketemu di mana sih? Pos 1 Bang, di Latar Rombo. Ya, di pos 1 Latar Rombo agak udah kondisi malam. Kita melihat sosok 3 orang dengan lampunya di sana. Iya. Kita udah bahagia dengan sepinya kita hanya berdua di perjalanan ini. Tiba-tiba ada orang itu kayak wah, bersyukur banget ya di pendakian. Ternyata selama ini kita sering melupakan nikmat berkumpulnya orang-orang di pendakian. Ya, kita awalnya sih ngiranya mau turun gitu. Iya kan? Iya, ternyata mau naik juga mereka. Ternyata mau naik juga. Nah, ketemulah sama si Mas Yogi, sama si Torik. Mas Torik, terus Mas Reval. Nah, gimana ketemu kita lu Mas? Ceritanya Mas, ketemu kita tiba-tiba ada kita itu gimana Mas waktu itu Mas?
Jadi awalnya saya kayak udah ngerasa kalau ada pendaki tuh saya hentakin kakinya. Terus masnya mungkin notice, terus kita kenalan di situ, kenalan singkat lah. Masih basa-basi ya. Iya. Terus jaib-jaib banget ya kita. Yeah. Kita masih belum tahu kekurangan kita masing-masing. Terus saya bilang kalau saya mau ke atas langsung aja mas, karena udah di Latar Rombo tuh udah agak lamaan. Terus itu saya ke atas, ternyata pas saya rest di daerah yang agak posisinya nggak enak gitu, saya lihat ke bawah sama Torik sama Yogi itu lihat ke bawah ternyata ada senter. Nah itu saya langsung gini sama anak-anak yang lainnya. Ya udah ditungguin aja biar naiknya bareng. Bareng gitu. ya. Ya betul. Terus sebenarnya kita sempat pisah ya kan? Iya bang. Pisah duluan sama rombongan pertama ini. Duluan, terus kita tuh sedikit ya agak jelas lah bikin video di situ. 1 jam perjalanan, bentar lagi ke puncak bayangan. Terus, nah tiba-tiba kita ngelanjutkan ya si Mas Torik ini berteriak ke kita gitu, bahwasanya jangan pakai jalur ini, mending jalur ini. Karena memang ada, gitu. Ya ada apa ya, kayak sebenarnya kalau nggak diteriakkan Mas Torik itu ya, otomatis kita lewat jalur kanan. Gitu. Karena udah ada tanda di situ. Ya kita akan lewat jalur kanan. Cuman direkomendasi buat meskipun itu curam ya, bisa teman-teman lihat kondisinya gimana. Ya itu yang penting kan kebersamaan dan apa ya, kayak ya aman-aman aja sih dengan jalur yang kita naik bareng dari situ. Nah disitulah kita mulai bareng kita dispesialkan dong. ini pemandangan yang sangat jarang terjadi gitu, dimana kita yang udah tua ini dispesialkan. Tapi emang kita kondisi nggak tahu jalan ya memang nggak tahu karena kondisi awal, tapi kita merasa dimuliakan. Tapi setelah kita selalu dihinakan, kita dimuliakan di sini. Terus review jalur sebelum tempat camp. Review jalur. Nah, ini jalur yang luar biasa sih. Apa ya? Kalau kita ya posisi yang pertama ya, Mas. Kita sebenarnya dari awal mau berangkat itu pun bilang kayak sama Yusril, apa ini mau dipersiapkan? Ya udahlah, nggak usah dipersiapkan apa-apa. Nanti dipikirkan hari H. Ini sebenarnya nggak boleh dicontoh sih, hari H nanti apa. Nah itu terbukti sih ketika kita melewati jalur itu. Ini kok jalur sulit nih. Jalurnya bener-bener vertikal. Ya vertikal dan itu menantang banget. Curam gitu. Meskipun perjalanannya itu berapa Mas Torik? Tadi perjalanannya kemungkinan berapa jam ya dari Latar Rombo tuh. Pokoknya tadi berangkat setelah maghrib, nyampainya jam 7 bang. Jam 7 ya? Iya bang. Jam 7. Sekitar sejam. Ya ke Latar Rombonya kita kan ya sejam. Tapi kalau naiknya itu kayaknya kan kita banyak nyantai ya di situ ya. Gitu. Nah kita nggak terlalu tergesa-gesa juga. Jadi dikit-dikit rest. Ya sebenarnya itu nggak masalah karena kita nggak berlomba-lomba untuk sampai di atas. Pengennya nyantai aja gitu, nikmati. Dan luar biasanya cuacanya cerah banget gitu. Saya kira itu ini akan berembun ataupun ada hujan gitu dengan kondisi Malang beberapa waktu yang lalu. Ternyata di luar ekspektasi. Dan itu kayak ada lautan-lautan ini, cahaya-cahaya perkotaan indahnya Malang. Itu mulailah dengan apa ya, vibes malam yang udah mulai dapet lah itu. Terus ada teman-teman juga kenapa meskipun ada drama-drama dikit ya. drama dikit, terus ya kita tetap lanjutkan perjalanan sampai gimana, ada sesuatu lagi waktu perjalanan itu. Nah itu ya agak aneh aja bang. Makanya abangnya saya suruh di tengah. Intinya ada hal-hal yang berbau negatif lah ya. Di belakang ada mendapati sesuatu. Ada sesuatu. Bagian belakang. Makanya kita dijagai. Tapi kalau aku sih yang di depan masih aman gitu, nggak ada apa-apa. Tuh kalau yang di belakang tuh dapat cerita tadi malam. Ntar lagi ya ketika sesi malam ya. Ntar lagi ketika kita sesi malam. Nah waktu di perjalanan itu ada sesuatu yang menarik. Katanya si Mas Egi sama
Mas Torik, Mas Yogi, Mas Reval ya. Torik. Ya ini Yogi, Bisa Torik. Torik. Terus kita nyampe di tempat camp itu kita sekitar jam 8. Jam 8. Jadi total perjalanan kita dari itu base camp sekitar 3 jam kalau kita berdua. Teman kalau dihitung sama istirahat sekitar 2,5 sampai bisa 2 jam 15 menit lah kayak gitu. 2 jam lah kayak gitu. Nah, masih Mas normal. Rombongan Mas Torik sama Mas Rafael dan Mas Yogi. Rafael. Rafael. Oh, kayak namanya ini. Oke, siap. Nama Rafael. nama orang Kristen udah ya. Ngawur. Bang. Ya, udah memutuskan sih Puncak Bayangan. Cuman kita yang belum memutuskan waktu itu agak-agak lama gitu. Itu kita memutuskan mau di atas karena kondisinya miring. Kita mikir juga enak nggak sih miring? Ya gas-gas aja lah bareng aja. Tapi nggak enak juga sih. Tapi ya buktinya kita masih hidup loh sebenarnya. Masih. Teman-teman juga kita yang mengangkatkan badan juga karena udah kondisinya dingin di situ. Terus setelah dirikan tenda, ngobrol-ngobrol dekat, ngobrol-ngobrol. Dia pakai kepompong dia. Ya. Dan ya sempat ini juga sama teman-teman masih enggak juga. Kemana teman-teman? Masa apa sih? Kemarin masak mie bang. Masak mie ya gitu. Ya nggak masalah mie sih, kita juga bawa mie. Biasanya dadak bang kita. Malah kita ngejadwalin tuh kayaknya baru 2 hari 1 harian gitu bang. Terus ke atas. Jadi ya seadanya gitu bang. Ngopi juga. Ngopi. Jangan lupa bawa kopi. Ngecil. Menemani petualangan Anda, menemani dengan sebuah piring stainless anti banting. Kita unboxing sayur-sayur yang dibeli di ibu. Iya. Ibu ini tadi. Logistik ya. Ini cabai merah. Ya, cabai merah. Cabai merah. Ini minyak yang kemarin ngeghosting kita. Ini ada tepung bawang. Tomat putih ya. Ini baru. Ini efek kalau udah kelamaan di gunung gitu. Namanya apa? Ini strawberry. Nah ini dia yang penting, cemilan permen. Permen rasa udang. Permen udang. Wah. Kayaknya kalau ada kecil kayaknya asik di ini kerjain. Mau permen nggak rasa udang? Saus kecap. Nah ini dia bawang merah. Nggak tahu ya ngapain juga beli gini nih. Ini apa aja aneh bumbu kare. Nah ini dia sayurnya. Kita cuma bawa sayur ya. Ini sayur paling tahan banting dan tahan lama. Sayur sawi. Sayur perkasa. Perkasa dan tahan lama. Aduh, ini apa? Cabai ya? Mau dimasak apa sih gua nggak ngerti. Ini telanan nggak ada. Apa maksudnya coba ini jadikan coba gitu. Tadinya kita mau ngambil yang alfabet kalau nggak dinosaurus. Biar lucu. Ini ada namanya apa? Ini namanya apa itu? Cari bukannya yang mana? Egg box. Namanya egg box. Jadi telurnya nanti berbentuk box gitu. Keren. Ini telur bukan direbus ya guys. Ini telur mentah. Jadi ada memang alatnya dia tidak pecah. 2 punya saya, 2 punya antum. Ya ini yang ini. Setelah melalui banyak perdebatan, inilah hasil menu kita malam ini. Dan yang jadi tuh di luar perkiraan. Apa aja nih Sril? Ini? Jadi tuh nasi nih. Ini apa namanya? Ini nugget.
Ini. Terus ini ada tumis. Tumis apa? Tumis kol. Kol. Bumbunya pakai tomat. Ingat lagu nggak sih? Sayur kol. Sayur kol. Ya pas lagi inilah ya, habis makan itu, nah kita mulailah cerita-cerita di situ. Memang vibes malam dan ya enaknya kayaknya tak lengkap rasanya pendakian kalau tanpa sebuah cerita. Menu bertukar sudut pandang antara individu satu sama yang lain. Ya, dan ternyata kita bersama dengan teman dari tim Atap Negeri. Timnya Firsa Bersari enggak? Bukan. Bukan. Maaf. Pikir bener. Ya, ada khilaf sudah mulai lapar ya. Oke, Firsa Berarif. Nah ini cerita Mas di sesi ini Mas, cerita apa tuh Mas? Kayaknya ada berobat serius sama Yusril nih, mendengar apa lah gitu ya. Oke, gitu. Bagus tuh. Jadi kemarin tuh saya awal dikasih tahu tuh sama Yogi tuh gini. Emang kamu nggak dengar suara ya gitu. Nanti aja di atas langsung saya gituin karena udah ngerasa emang. Nah itu ternyata pas udah sampai puncak bayangan tuh dia bilang kalau ada ketawa. Suara ketawa gitu. Cuman abis kayak ini real ya, hari ini yang cerita. Baru kemarin gitu. Jadi no setting. Durasi abis Yogi ngomong kalau ada suara gitu, durasi 20 menitan itu saya dengar suara gamelan Bang. Kan saya belakang sendiri tuh. Nah dia juga denger tuh. Aku juga dengar. Cuman aku positif thinking aja palingnya, karena yang paling depan itu siapa kemarin? Torik ya? Torik. Sambil muter musik juga, paling suara musik depan paling. Positif thinking. Musiknya aja. Premium kan? Iya, premium Bang. Musiknya premium. Beli di mana? Bisa checklist di bawah. Jangan dong, kita nggak disponsori. Kita nggak di DNF. Lanjut. Gitu. Jadi awalnya kayak gitu Bang. Dari awalnya dia ngomong ada suara. Aku lihat ya. Ini kita ngomong dari tadi tapi ngerekam nggak? Ya nggak cuma itu ya, kalau aku sih ada satu juga keanehan pas ketemu mereka. Istirahat bentar tuh di batu-batu itu, ada batu kan, batu pertama, batu lumayan gede istirahat. Yang ada tulisan papa itu ya? Bukan belum itu. Setelah itu sebelum itu ya? Sebelum. Tapi kan masih ada kayak batu-batu banyak itu. Iya. Lo kan habis ngomong kan, jalan kayaknya aku mulai ketarik gitu. Oh, enggak, maksudku itu ketarikku kayak itu bukan ada yang narik. Mulai memang berat. Karena memang berat. Gitu. Mulai berat. Ya. Tapi kalau aku habis itu jalan, habis ngomong itu langsung jalan kan. Itu aku bener kayak ditarik gitu. Ada bener-bener kayak ada yang narik. Maksudnya kayak kalau kita pengen jatuh kan tahu lah rasanya. Tapi ini kayak ditarik. Tapi ya positive thinking aja lah. Paling ya emang halusinasi aja. Halusinasi. Soalnya kan kalau udah gitu kan kita udah bingung, yang ini aku lagi berhalusinasi atau berimajinasi ya. Berfantasi. Ya kita berhalusinasi aja. Terus saya juga itu Bang kayak ngerasa diikutin, makanya saya pas ngeres itu beberapa saat pas itu kan ngeres Bang. Nah itu saya hentakin kakinya. Nah itu nggak ada jawaban ya berarti ya bukan. Tapi aku juga ngerasa diikutin kan, aku kan dua paling depan ya. Aku tuh ngerasa diikutin 3 orang semalam. Ngeri banget. Ya saya Bang, saya. Ngerasa diikutin 3 orang. Jadi kayak aku tuh lihat aku cuma jalan berdua sama Torik paling depan tuh kayak ngerasa jalan berlima soalnya. Itu fakta yang terjadi dengan kita. Oh gitu. Aduh. Kalau ya waktu itu sempat aku bilang ada pengalaman horor nggak? Nah, itu kan teman-teman nolak buat cerita di situ. Nah, ya sebenarnya juga bego, jangan nanya kayak gitu pas jalan. Aku kan random. Ya, cuman aku kalau diajarin kalau ada pengalaman horor, kalau satu orang lihat itu, kalau mulai takut bilang aja ke yang lain. Daripada takut sendiri, mending takutnya bareng-bareng aja. Kalau nyium bau, misal yang paling sering tuh lihat mata atau dengar suara itu apapun itu berhusnuzon aja, paling suara binatang. Kalau lihat mata paling mata binatang aja. Kalau lihat gitu terus atau nyium bau melati atau apapun itu, kalau takut jangan dipendam sendiri, mending takutnya bareng-bareng aja. Kayak gitu. Kalau sudah hiking sama diri sendiri takut. Nah ini aku mau tanya Mas gitu. Masing-masing kita menghadapi
sesuatu yang ya ke alam liar itu tidak lepas, tidak lengkap rasanya tanpa sesuatu cerita yang seperti itu. Karena memang ini vibe-nya pagi ya. Kalau cerita horor mungkin nggak akan ada serem-seremnya karena vibe-nya pagi. Tapi mungkin mungkin ini juga bermanfaat sih sama teman-teman. Respon ketika melihat yang seperti itu atau mendengar atau mencium dari Mas Yogi, gimana Mas? Agak keras gitu. Teman saya sih ya, itu juga biasa. Kan kita kan hidup kan juga berdampingan. Betul. Jadi kayak ya menurut saya kayak biasa aja gitu, udah lumrah kayak mendengarkan suara-suara atau melihat kayak gitu. Udah sering banget Mas? Iya. Udah jadi temennya Mas? Hampir. Nih, kayak membiasakan kalau ya kita harus beradaptasi gitu ya. Iya, beradaptasi. Ya, oke, siap. Tapi pernah sering ke gunung memang lihat? Ya kalau saya sih baru pertama kali aja sih kalau denger suara kayak di gunung gitu. Ini juga pertama kali kan dengar suara kita. Enggak jelas. Ya oke Mas Yogi. Kalau Mas Torik. Mas Raf. Ini Torik. Oh iya, saya Torik. Itu Torik. Sorry, Kalau dari saya tuh kalian akan menghujat saya. Lebih ke nyantai aja Bang, kayak anggap aja nggak ada apa-apa gitu Bang. Karena kalau kita nganggapnya kayak kita udah lihat gitu, apalagi kita udah ngomong gitu, pasti diikutin Bang. Yeah. Sampai kemanapun pasti diikutin Bang. Aku menarik sih Mas ketika sampai itu tadi Mas Rafael itu bilang jangan panik gitu. Iya. Jadi saya bilang masnya saya suruh di tengah tuh takutnya masnya ada kepanikan sendiri Bang. Kan saya belum kenal masnya gitu. Iya, benar. Jadi saya Emang jiwa-jiwa warga lokalnya itu keren. jadi saya taruh di tengah aja, di tengah pendakian jalur. Iya. Terus kalau saya sih kayak ngadepinnya udah, oh iya ada gini ya udah gitu. Saya juga nggak ganggu gitu. Ya saling menghargai lah Bang, sama gitu. Lebih ke arah kayak kalau kita udah ngehargain pasti dihargain Bang. Jaga sikap itu ya Mas? Iya Bang. Iya. Itu suatu kayak apa ya? Kontrol emosinya itu gimana Mas? Karena memang kita bilang kayak gini Mas, kita jangan panik ya gitu. Iya Bang. Misalnya nih dalam kondisi solo hiking ataupun sendiri kayak udah mendapati suatu momen yang langka dan itu kayak mengagetkan itu. Nah panik itu cara mengatasi panik mungkin ada ini dari Mas. Kalau mengatasi panik sih cukup ini aja Bang, ujung jari bisa diginiin, dipijet-pijet gini bisa. Buat ini ya saraf gitu ya? Iya Bang. Nyambung oke. Dipijet-pijet aja Bang. Yang di sini? Ujung jari. Yang di sini ujung jari sini dipijet aja Bang. Daripada mijet sebelah. Ternyata. Waduh. Mulai. Waduh. Iya. Udah sih Bang, kalau dari saya udah gitu aja Bang. Wah itu tips bagus tuh. Soalnya ketika kita bilang itu kan panik itu kan butuh adaptasi juga ya. Iya Bang. Saya itu kalau ketika panik itu mungkin ketika ketemu Bagas mungkin ya. Iya, babi ganas. Iya, babi ganas gitu. Itu bisa panik gitu. Ataupun kalau nggak Bagas sih ya kayak ular yang paling yang saya takut ini Mas. Ular itu. Tadi di Latarombo saya ketemu ular. Ketemu. Ular kecil Ya. Di batu-batuan. Oh gitu ya. Yang di bawah itu. Saya memang mendaki yang paling takut itu ular gitu. Karena Iya, soalnya kalau babi, monyet, ular itu serangannya emang bener fisik. Apalagi kalau udah bener-bener bisa taruhannya bisa nyawa kalau udah dilawan. Kalau mereka berani ke buaya. apa? Emang mereka berani ke buaya seperti Anda. Beda. Wow. Cuman kalau ada kayak gitu, kita lebih minta nama mindset aja sih. Bener sih kita hidup berdampingan sama mereka. Cuman karena dunianya berbeda, mereka bisa lihat kita, tapi nggak bisa ganggu kita. Itu yang perlu kita bangun mindset dulu ya. Tapi kalau kita welcome dan memberi ruang sama mereka, bisa loh mereka. Bisa aja, cuman jadi ini lagi. Kalau kita bisa ngelihat gituan,
logikanya kalau kita bisa ngeliat gituan, bisa jadi yang aneh itu ada diri kita. Logikanya kalau kita sebagai manusia diciptakan itu nggak bisa ngelihat yang di alam sebelah. Kita nggak bisa ngelihat musiknya. Kita nggak bisa ngelihat kayak gitu. Logikanya apa namanya? Bukan logikanya, fitrahnya kita tuh emang udah kayak gitu dari awal. Kita nggak bisa ngelihat kayak gitu. Termasuk ini sih, kalau teman-teman ke alam layar itu kan tadi dibahas jaga sikap gitu dan saling menghargai itu. Ya ketika kita di alam liar kayak gini pastilah buang hajar kan ya kan. Iya, betul. Begitu buang air kecil atau air besar itu benar-benar dijaga gitu dan lihat di sekitarnya dulu posisinya apakah enak. Dan kalau bisa biasanya apa Mas kalau sampai Mas? Kalau saya permisi atau gimana? Permisi atau gimana gitu? Kalau saya sih itu Bang, bawa botol Bang. Bawa botol yang apa? Kosong. Oh, kosong. Iya Bang. Tapi kan saya ya bisa sih bener kalau bawa botol. Kalau saya itu memang biasanya kayak ya dalam arti kayak permisi kayak gitu. Berniat baik gitu karena ini ya kewajiban ya, kebutuhan inilah kebutuhan banget itu, kalau nggak dibutuhkan ya, itu mati. Udah kebutuhan kita. Itu udah kebutuhan. Ini masih manusiawi lah. Ini masih manusiawi dan yang nggak sopan itu kalau kita ngerusak alam. Ya ngerusak dan itu bisa berefek ya gitu. Misal ini kayak ini mohon maaf banget, ini buang air besar ya gitu. Buang air besar terus itu saya dapati Mas di gunung. Ini gunung terbesar di Indonesia, Rinjani lah. Itu kotoran manusia itu tengah jalan di jalur. Iya. Udah bukan di jalur sih, cuman di tempat camp. Logikanya gini, meskipun itu tidak diganggu oleh si alam sebelah ya kan gitu. Tapi banyak manusia ketika mendapati kayak itu doa yang jelek ya kan. Iya. Itu nggak sama kan, karena doa yang jelek pun nggak bagus. Iya. Ke balik ke kita. Nah itu perlu adab sih. Dijaga yang seperti itu. Salah satu cara ya biar kita nggak diganggu gitu. Yeah. Nah, oke, silahkan ditutup. Gak Mas. Gimana kalau Mas ini? Tadi kan udah nih cara untuk ketika menghadapi itu. Iya, sama kayak Reval. Ya, emang tepat di daerah air karena. Ya gimana ternyata Mas ya. Jangan panik itu, santai. Ya tetap berpikir positif. Positif dan jangan melamun. Dan itu Bang, kayak lebih baik tuh kalau kita pendakian terus yang hanya beberapa orang yang tahu hal gituan, yang sensitif hal gituan, itu lebih baik jangan ngomong Bang, ntar bikin panik yang lainnya gitu. Iya. Dan ini tuh udah kan nggak ngomong. Udah dipendem sendiri aja, kalau udah sampai tempatnya baru. Iya, bikin cerita yang suatu yang panik timbul nggak bagus juga. Iya, kalau lagi ada cewek lagi, aduh itu nggak merekomendasi banget sih kalau ada teman rombongan, misal bawa istri ya. Ini Apalagi keadaannya malam Bang. Wah itu beda ya. Ya, dan sebenarnya tidak direkomendasikan mendaki malam ya. Jadi gini, opsi kalau bisa. Kalau bisa malam itu sebenarnya terpaksa aja. Jadi kita orang naik gunung itu kayak orang lagi kerja kayak gitu. Logikanya kita kerja itu dari pagi sampai sore. Malam itu istirahat, sama kayak daki gunung. Di samping juga kalau di gunung itu kalau dalam kondisi malam itu lihat jalur susah. Kalau Panderman masih aman lah jalurnya. Lihat jalur susah, terus kondisi oksigen juga susah juga kalau malam itu enggak susah napas kalau di gunung. Samping juga gampang kena mental kalau daki malam. Jadi kalau direkomendasiin daki sesuai jadwal, kaminya jangan dicontoh daki malam. Oke. Tidak direkomendasikan. Kami adalah orang-orang malam yang suka kegelapan. Mending daki ketenangan, mencari kupu-kupu malam. Kupu-kupu wadah, tidak ya. Waduh, jangan ya. Waduh. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya opsi sih itu. Sebenarnya itu lebih direkomendasikan. Tapi kan tidak direkomendasikan. Ya tidak direkomendasikan, mending gitu. Tapi kalau lihat kondisi ya dilihat kondisi juga. Tapi kalau udah kena malam ya gimana mau ya sebaiknya jangan. Akhirnya ya kalau misalnya udah kena sampai malam nih ya udah gas aja sampai base camp. Tapi hati-hati aja kalau malam. Karena sering kaki salah melangkah. Ternyata
mau kepelukan dia, malah kepelukan sebelah. Wah. Alam lain dong. Bahaya dong. Wah. Enggak, kalau salah langkah malah bukan kepelukan sebelah. Bisa pindah alam kali. Kepelukan Tuhan. Iya, bisa kepelukan Tuhan beneran kali. Gitu. Yang penting nggak lock out, Pak. Iya. Ya walaupun kita kepelukan Tuhan pun selama kita masih Islam insyaallah. Biar kita dapat pahalanya juga. Mungkin buat ya kita makasih banyak sih buat Mas Torik, Mas Rafael, Mas Yogi ya. Nggak salah kan namanya kan? Rafael. Rafael lah. Ya kita masih banyak ya buat ininya suatu story yang mungkin ini cerita yang mungkin akan jadi kenangan bagi kita semua ya. All my praise is yours, I give you glory. You have saved me, I will praise you, friend forever. Jesus, thank you. You have saved me, and I will praise you, friend forever. Jesus, I just want to say thank you, thank you, thank you, thank you. 'Cause you are faithful.